Keringetan. Halo Rek, lama ya aku nggak nge-vlog. Kali ini aku mau buat sebuah video yang membahas tentang kesehatan. Kali ini aku mau sharing-sharing mengenai pengalamanku waktu aku vaksin Gardasil. Vaksin itu adalah sediaan farmasi ya, yang ditujukan untuk menangani sebuah virus. Jadi isinya itu virus yang sudah dilemahkan. Kadang juga ya sintesanya sih, entah itu proteinnya atau apa itu disintesis kayak gitu. Kalau masalah lebih detailnya nanti mungkin lain kali aku bahas lagi mengenai vaksin ya. Kali ini aku mau bahas tentang vaksin Gardasil atau lebih tepatnya vaksin kanker cervix, CA cervix gitu ya. Nah, CA cervix itu apa? CA cervix itu penyakit kanker, jenis kanker yang menyerang organ reproduksi. Soalnya kenapa kita harus aware mengenai vaksin CA cervix? Soalnya dari CA cervix itu takutnya nanti kalau nggak dicegah, kalau nggak diobati itu nanti takutnya malah merembet kemana-mana aja. Namanya juga kanker ya bahaya. Obatnya aja bahaya, obatnya sudah sifatnya itu toksik. Kenapa haruskah kita vaksin gitu? Ya kalau dua alasan penting kita harus vaksin sih. Vaksin sih penting banget kalau yang ini ya. Kalau yang ini itu penting banget. Vaksin mana sih yang kita harus kesampingkan ya? Toh dari kita umur dari kita bayi dari kecil gitu dia kan kita lahir langsung dikasih vaksin polio, vaksin hepatitis, itu pasti tujuannya untuk kebaikan ya. Dua alasan penting kita harus vaksin CA cervix ini. Kenapa? Satu, pastinya untuk diri kita sendiri ya. Namanya kesehatan ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang kedua, untuk orang sekitar kita. Kalau misalkan ya amit-amit zaman bayi ya, ada yang kena CA cervix ya, nanti pasti keluarganya juga susah. Apalagi pasangannya yang sudah ini ya, bahaya itu. Soalnya selain perempuan, ini laki-laki juga bisa kena CA cervix gitu. Artis ada satu almarhum Jupe ya, Julia Perez itu kena CA cervix. Tapi ya nggak cuma beliau saja, pasti ada banyak yang lainnya. Kalau misalkan dibuka di researchnya, di datanya banyak, tiap tahun pasti meningkat, deritanya pasti banyak. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Terus kapan kapan kita harus vaksin? Kalau untuk vaksin sih, kalau ditanya kapan, sebenarnya sedari belum menikah lebih baik. Soalnya kenapa? Belum aktif berhubungan seksual. Jadi vaksin dulu. Biasanya kalau aku kemarin ditanya gini, mbaknya kok mau vaksin? Emang mau menikah gitu? Masih ditanya gitu. Emang mau menikah ya mbak ya? Ditanyain gitu. Kalau kita vaksinnya waktu masih belum menikah, belum berhubungan seksual, itu kemungkinannya kan masih kecil. Jadi ibaratnya kan ya nggak sebesar yang sudah menikah, yang sudah aktif berhubungan seksual, ya gitu. Kalau sudah berhubungan seksual, kalau mau vaksin gimana? Kalau udah berhubungan seksual mau vaksin, itu harus dicek dulu. Dia harus pap smear dulu, apakah di dalamnya sudah ada terinfeksi virus seperti itu apa belum. Kalau belum, bisa langsung gitu. Jadi perlu di pap smear. Tata cara pap smear yaitu tadi di organ reproduksinya perempuan, itu nanti di swab kayak gitulah semacamnya, kayak gitu deh. Jadi di pap smear dulu, dicek dulu nanti di lab itu nanti ada virusnya apa enggak. Kalau nggak ada, kalau aman, nggak ada kendala, baru langsung vaksin. Kalau belum menikah kan belum aktif hubungan seksual, jadinya bisa langsung gitu. Aku kemarin pengalamanku kan aku belum nikah ya, jadi aku kemarin langsung daftar ya. Aku bilang aja ke mbaknya yang bagian resepsionis, bagian administrasi itu. Aku tanya gini, mbak aku mau ini vaksin. Sebelumnya aku ini chat WA, soalnya ada di rumah sakit itu ada fiturnya WhatsApp, jadi bisa tanya-tanya ke polinya gitu. Mbak aku mau vaksin Gardasil, apakah ada gitu. Aku disuruh datang ke sana, bayar DP dulu, terus baru langsung beberapa hari kemudian di WA terus langsung ini. Jadi nggak perlu cek-cekan kalau aku, soalnya ya memang
belum berhubungan seksual, belum menikah gitu. Nah, siapa saja yang harus vaksin ini? Rata-rata sih biasanya sih perempuan ya, perempuan soalnya ya CA cervix ya. Itu biasanya perempuan, tapi aku baca-baca sih laki-laki itu juga bisa. Makanya namanya juga kanker ya, kanker. Ya gitu, vaksin itu cuma bentar kok, disuntik aja bentar, nyeri cuma dikit kayak digigit semut, nyeri dikit bentar gitu. Mungkin setelah beberapa jam juga hilang nyerinya gitu udah. Terus di mana kita harus vaksin? Kalau vaksin itu jangan ke klinik. Mungkin ada klinik, tapi jarang. Jadi mendingan langsung ke rumah sakit. Ya, langsung ke rumah sakit, langsung tanya ke bagian administrasinya. Biasanya itu nggak di semua rumah sakit itu menyediakan, tapi dia biasanya mau mengorderkan. Soalnya kenapa? Soalnya vaksin ini nggak tahu kenapa orang-orang Indonesia itu kurang aware sama kesehatannya, apalagi kesehatannya ini gitu. Dipikirnya cuma ini, tapi kan ya namanya kesehatan ya, kita itu dikasih kesehatan dibuat dia buat selamanya, badan ini dipakai selamanya. Ya udah, kita punya kewajiban untuk menjaganya, ya kan? Ini kan anugerah dari Tuhan juga, jadi kita harus jaga. Jadi ya jangan dibuat jajan mulu, jangan dibuat shopping mulu, jangan dibuat jalan-jalan dulu. Sisihin lah dikit, kalau nggak gitu ya patungan sama pacarnya, calonnya, suami itu patungan. Toh juga buat bersama kan, nanti buat masa depan. Kan amit-amit toh masa depan ada masalah kayak gitu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Gimana ceritanya prosesnya vaksin ini gitu ya, aku ceritain dari awal. Yang tadi aku sebelumnya udah WA ke rumah sakit itu, tanya apakah rumah sakit itu melayani vaksin ini gitu. Aku tanya, terus dia balas, oh iya kak bisa, tapi iya kak bisa, langsung saja ke rumah sakit, dia bilangnya gitu. Terus aku langsung ke rumah sakit besoknya, aku langsung ke administrasi bagian poli eksekutif, soalnya nggak ditanggung BPJS ya, vaksin ini nggak ditanggung BPJS, jadi ya pakai uang kita sendiri. Terus aku habis dari administrasi disuruh DP-nya kemarin cuma 200.000, DP 200.000. Harganya vaksinnya ini, aku ada kwitansinya ya, aku ada kwitansi, masih belum aku buang ini, nanti aku kasih di fotonya ini ya. Ini yang pertama itu tanggal 19 Desember 2019, itu akhir tahun ya, enggak ya, akhir bulan terakhir di tahun 2019. Nah itu aku beli seharga 1.116.000 rupiah. Dibulatin ada koma-komanya, jadi 1.117.000. Itu vaksinku yang pertama. Terus vaksinku yang kedua itu 1.168.000. Harganya naik ya tanggal 29 Februari 2020 ini. Terus vaksin yang ketiga itu aku bayarnya balik lagi di 1.168.000. Oh enggak, sama kayak yang harganya yang kedua. Jadi 2019 itu harganya lebih murah daripada 2020. Jadi aku cuma dapat harga murah itu waktu vaksin pertama. Nah nanti waktu vaksin pertama kan di kotaknya vaksin nanti bentuknya kayak gini. Itu nanti di dalamnya ada vaksinnya sama ada ini kartu. Bentuknya kartunya kayak gini. Nah, udah nggak tahu kayak gininya kan. Terus dalamnya itu kartu kontrol kita. Di sini tulis namaku, tanggal lahir, sama dokternya, rumah sakitnya mana. Nah untuk jadwalnya vaksinasi umumnya itu bulan ke-0, bulan kedua, bulan ke-6. Maksudnya gimana? Aku kan vaksin pertama itu di bulan Desember 2019, bulan ke-0 ya kan. Otomatis kalau 0, 1, 2 ya kan, 2 bulan lagi, otomatis bulan
Februari, ya kan? 2, terus bulan ke-6 dosis kedua. Dosis 2, terus 6, 2, 3, 4, 5, 6, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dah Juni deh. Jadi nanti langsung ditulis sama sini. Itu dosis umumnya. Boleh maju, boleh mundur. Ini ada minimum sama maksimumnya, tapi nanti aku tempel aja di sini ya minimum sama maksimumnya. Soalnya ketempel sama ini apa itu namanya? Ketempel sama nomor badge. Kan memang perlu ditempel di sini soalnya nanti buat rekam jejak kita vaksin itu pakai nomor badge yang mana. Dia error apa enggak? Kita tahunya dari batch yang ini gitu. Ini kayak gini betul ya, nggak tahu nanti kelihatan apa enggak, aku tempel di sini kalau misalkan nggak kelihatan. Itu sudah sama konsul dokternya, tapi kalau kemarin sih aku datang kan nggak perlu dicek pap smear segala macam, jadi langsung masuk ke ruangan dokter, terus kalau mau ngobrol ya ada dokter di situ, tapi dokter umum kemarin aku itu. Terus yang nyuntik siapa? Yang nyuntik ya pasti asisten dokternya. Asisten dokter itu perawat, bukan bidan. Asisten dokter itu perawat. Kalau untuk poli ya asisten dokter perawat. Soalnya bukan poli kandungan, ini poli umum gitu. Aku yang nyuntik poli umum. Jadi ya itu tadi disuntik, udah selesai pulang gitu. Berapa kali suntik kak? Gitu. 3 kali. Ya tadi dosis pertama, dosis kedua, dosis ketiga tadi. Dosis bulan ke-0, dosis bulan kedua, dosis bulan ke-6. Kalau habis suntik dosis pertama, dosis kedua perlu observasi nggak perlu, soalnya kan itu tadi belum menikah. Kalau udah menikah, kalau ada ini. Tapi kalau udah pap smear, terus hasilnya dikatakan itu bagus, divaksin, kelihatannya nggak perlu observasi, soalnya nggak ada kendala gitu, jadi langsung divaksin gitu deh. Kalau misalkan alergi, pasti kalau habis disuntik itu pasti nanti merah-merah, gatal-gatal gitu, kayak gitu. Nanti kalau alergi pasti menunjukkan reaksi alergi. Kalau sudah dari dosis pertama ke dosis kedua kok nggak ada apa-apa, berarti harus nggak apa-apa, cocok itu sama vaksinnya. Toh vaksin itu pasti udah diuji, apalagi vaksin Gardasil ini udah dari lama. HPV, Human Papilloma Virus, penyebab. Jadi HPV itu apa? Atau disebutnya bahasa Inggrisnya HPV, itu disebabkan oleh Human Papilloma Virus. Ya gitu deh. Jenis kanker pasti. Ada 2 macam. Yang satu Cervarix, yang kedua Gardasil. Nah, aku kemarin itu vaksinnya pakai yang Gardasil. Kenapa? Soalnya Gardasil itu lebih lengkap daripada Cervarix. Harganya juga lebih mahal. Kalau Cervarix masih ratusan ribu, kalau Gardasil itu rata-rata itu 1 juta, ya. 1 juta. Kalau Cervarix itu bivalen. Jadi cuma buat nanganin 2 penyakit, HPV tipe 16 sama tipe 18. Kalau untuk Gardasil itu quadrivalen, ada 4. Itu untuk HPV tipe 6, tipe 11, tipe 16, sama tipe 18. Ini terlengkap Gardasil. Untuk sejauh ini itu yang terlengkap itu Gardasil kalau sejauh ini. Belum ada obat lagi atau vaksin lagi yang lebih lengkap daripada Gardasil untuk saat ini ya. Jadi aku kemarin pakai Gardasil, jadi sekalian aja. Terus tadi masuk BPJS nggak masuk, jadi harus nabung. Makanya tabungannya jangan dibuat jalan-jalan mulu, jangan dibuat jajan dulu, jangan dibuat shopping mulu, mentang-mentang shoppingnya banyak diskonnya. Jangan yuk, sekali-kali buat kesehatan lah, aware sama kesehatan kan. Ini tubuh itu dibuat seumur hidup, nggak mau, kita harus mencegah daripada mengobati. Soalnya sehat itu mahal kalau udah sakit itu. Apalagi obat kanker ya, obat kanker itu sifatnya toksik, dia merusak jaringan, jadi harus dihati-hati gitu. Aku percaya kok sama pasanganku, nggak mungkin aneh-aneh gitu, nggak mungkin ini namanya juga virus, kita nggak tahu kapan-kapannya ya.
Namanya juga penyakit, kita harus mencegah daripada mengobati. Terus habis disuntik demam nggak? Kalau aku kemarin nggak demam, cuma nyeri-nyeri aja, kayak disuntik vaksin biasanya itu loh. Dulu SD pernah divaksin polio atau campak, ya itu rasanya kayak gitu deh, biasa aja. Tapi kalau udah dewasa rasanya ya kayak gitu deh. Jadi sarannya buat teman-teman itu tadi, disisihkan lawangnya, jangan dibuat jajan mulu, jangan dibuat beli boba mulu, jangan dibuat shopping mulu, jangan dibuat jalan-jalan mulu, dibuat beli vaksin sekali-kali, oke? Karena kesehatan itu mahal kalau sudah sakit, jadi lebih baik mengobati, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, oke? Ya, dan nanti kalau ada pertanyaan tinggalin di kolom komentar ya, nanti aku jawab di video selanjutnya part 2. Oke, dadah.